Artinya, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Sya'ban adalah bulan ditukar kejahatan dengan kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dari segala dosa dan salah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dimaksud dengan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Adalah bulan yang mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Tidak ubahnya kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi yang lainnya. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, artinya bulan yang mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Tidak ubahnya kelebihan Al-Quran dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, artinya bulan mempunyai kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Tidak ubahnya kelebihan Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, "Ya Rasul, kenapa engkau selalu berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya terkecuali bulan Ramadan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ajal-ajal manusia dicatat oleh malaikat maut. Aku ingin ketika ajalku dicatat oleh malaikat maut dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain secara mursal, Rasulullah SAW bersabda, manusia diperpanjang umurnya dari Sya'ban sekarang hingga Sya'ban yang akan datang. Sehingga banyak orang yang menikah dan melahirkan putra-putrinya padahal mereka sudah tercatat golongan orang yang sudah mati. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Apa amalan di bulan Sya'ban? Di antaranya yang pertama yaitu beristighfar dan bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfarnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Itu baru sehari, belum sehari semalam. Padahal beliau adalah al-ma'sum, sudah dijamin masuk surga. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 2, amalan bulan Sya'ban adalah berpuasa. Sebagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh di bulan ini. Sehingga dasar hukum inilah yang menjadikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan namanya pada bulan Sya'ban. Yang perlu diperhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dilarang berpuasa mendahului bulan Ramadan sehari 2 hari menjelang Ramadan, terkecuali orang yang sudah terbiasa istiqomah menjalankan puasa sunnah. Inilah pendapat Imam Syafi'iyah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, amalan bulan Sya'ban adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Sahabat Nabi yang bernama Amr bin As menjadikan bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Quran. Menutup semua barang dagangan, menutup semua tokonya, dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Sahabat Nabi yang bernama Salman bin Khalil menjadikan bulan Sya'ban adalah bulan qari, bulan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Di malam nisfu Sya'ban yang kita rayakan semalam tadi merupakan Lailatul Baroah. Sorenya kita membaca surat Yasin, malamnya kita ramaikan dengan qiyamul lail, bertahajud, salat witir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika tidur dengan istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, lalu meninggalkan tempat tidurnya, Aisyah mencarinya. Ternyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat yang sepi, sedang berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku dan sujud sampai pagi. Keesokan harinya Aisyah melihat kondisi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakinya bengkak-bengkak, memar-memar. Aisyah menangis sambil bertanya, "Ya Rasul, bukankah Tuhanmu berbuat demikian ya Rasul? Ya Rasul, bukankah engkau sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya?" Rasulullah menjawab, "Fala akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, apa engkau tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku salah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, malam apakah ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ada peristiwa apa malam ini ya Rasul?" Rasul bersabda, "Malam ini adalah malam di mana dicatat bayi-bayi yang akan mati sepanjang tahun ini. Dicatat pula bayi-bayi yang akan dilahirkan sepanjang tahun ini. Rezeki mereka ditentukan pada malam ini. Amal ibadah manusia diangkat, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasul, apakah benar setiap manusia masuk surga dan rahmat Allah?" "Ya," kata Nabi. "Termasuk engkau ya Rasul?" "Ya, termasuk aku. Tetapi aku diliputi dengan rahmatnya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu mukanya sampai dahinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mimbar khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal Qur'anil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Artinya, Hamim, demi Alkitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya Allah yang menurunkannya di dalam suatu malam yang diberkahinya. At-Dukhan ayat 1 sampai ayat 3. Wa qur bighfir warham anta khairur rahimin.